Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azza Khalijil Fandi dari kelas X MIPA 6. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme atau penjajahan merupakan sebuah sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih berhubungan dengan negara asal. Sejarah kolonialisme bangsa Eropa dibagi dalam 3 tingkat, yakni 1. Abad ke-15 sampai revolusi industri pada 1763 menunjukkan kemunculan kuasa Eropa seperti Spanyol dan Portugis. Yang kedua, setelah revolusi industri sampai 1870-an. Yang ketiga, mulai dari 1870-an sampai 1914 pada saat Perang Dunia I merupakan titik klimaks pertikaian kuasa-kuasa imperialis. Sedangkan imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana negara besar bisa memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Contoh imperialisme adalah ketika sebuah negara menaklukkan atau menempati tanah-tanah itu. Bentuk-bentuk kolonialisme. 1. Koloni eksploitasi, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah untuk diperas habis tenaga penduduknya dengan cara kerja paksa atau kerja rodi. Tak hanya penduduk, sumber daya alamnya pun diambil untuk kepentingan negara yang melakukan koloni. 2. Koloni penduduk, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah baru dengan cara mengusir masyarakat pribumi yang kemudian digantikan oleh pendatang, sehingga membuat penduduk pribumi terabaikan. 3. Koloni deportasi, yaitu suatu daerah atau wilayah koloni yang dijadikan sebagai tempat untuk membuang narapidana yang tidak dapat tertangani oleh pemerintah. Kebanyakan narapidana yang punya hukuman seumur hidup. Mereka juga dijadikan tenaga kerja tanpa diberikan bayaran sebagai ganti dari keharusan pemerintah memberi makan mereka seumur hidup. 4. Kolonialisme kelebihan penduduk, yaitu bentuk kolonialisme di mana penguasaan suatu daerah atau wilayah ditujukan untuk menampung kepadatan penduduk. 5. Kolonialisme sekunder, yaitu bentuk kolonialisme di mana daerah yang dikuasai akan dijadikan sebagai kepentingan militer atau strategi perang. Bentuk imperialisme. 1. Berdasarkan waktu munculnya. Imperialisme kuno atau Ancient Imperialism ialah imperialisme yang terjadi kurang lebih sejak 1500 Masehi yang berlangsung pada zaman kuno sampai zaman pertengahan. Semboyan dari masa ini adalah 3G, yakni gold atau mendapatkan kekayaan, glory atau mencapai kejayaan, dan gospel atau menyebarkan agama. Imperialisme ini dipelopori oleh Portugal dan Spanyol. Selanjutnya, imperialisme modern atau modern imperialism ialah imperialisme yang terjadi pada awal revolusi industri atau 1500 Masehi sampai dengan akhir Perang Dunia II pada 1942. Selanjutnya, imperialisme ultramodern atau neokolonialisme ialah imperialisme yang berlangsung setelah Perang Dunia II sampai sekarang. Imperialisme ini lebih mengutamakan penguasaan ideologi, mental, dan psikologi. 2. Berdasarkan tujuan penguasaannya. Yang pertama, imperialisme politik ialah bentuk imperialisme di mana penjajah menguasai seluruh kehidupan politik dari negara lain. Yang kedua, imperialisme ekonomi bertujuan untuk menguasai bidang perekonomian dari negara yang dikuasai. Yang ketiga, imperialisme kebudayaan dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan ke negara yang dijajah. Yang keempat, imperialisme militer ialah suatu bentuk imperialisme di mana penguasaan suatu daerah ditujukan guna kepentingan perang. Perbedaan dan persamaan kolonialisme dan imperialisme. Di kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam yang ada dari negara yang bersangkutan untuk dibawa ke negara induk. Konsep penting dari kolonialisme ialah terjadinya perpindahan penduduk dari daerah asal ke daerah jajahan. Contohnya negara Indonesia, di mana Belanda membentuk kota Batavia sebagai tempat tinggal bangsa Eropa yang terpisah dari bumi putra. Di imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan dengan mengajarkan bangsa yang dijajahnya untuk berbudaya dan memiliki cara hidup yang sama dengan negara induk. Contohnya yaitu imperialisme Inggris di Malaysia dan Singapura. Dampak kolonialisme dan imperialisme. 1. Dalam bidang politik.
Dendles atau Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Semua bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji atau dibayar. Sedangkan menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-menurun dan mendapatkan upeti dari rakyat. Pada masa ini, bupati dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan berubah menjadi sistem kepegawaian. Yang kedua, Jawa dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Yang ketiga, pada awalnya hukum yang digunakan adalah hukum adat, namun berubah menjadi hukum barat modern. Yang keempat, Belanda dan Inggris menjadikan campur tangan terhadap persoalan kerajaan. Hal ini menyebabkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik serta berakibat pada keruntuhan kekuasaan pribumi. Yang kedua, dampak di bidang sosial. 1. Pembentukan status sosial, di mana bangsa Eropa menduduki status sosial tertinggi, kemudian Asia dan Timur Jauh, dan untuk status yang terakhir ditempati bagi kaum pribumi. Yang kedua, terjadinya pemerasan dan penindasan secara kejam. Yang ketiga, wilayah Indonesia yang dikelilingi laut menyebabkan kehidupan masyarakat cenderung berkembang ke pedalaman. Terjadinya kemunduran perdagangan di laut ini kemudian memunculkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan adanya feodalisme, rakyat pribumi dipaksa patuh pada tuan tanah bangsa barat atau timur asing sehingga kehidupan penduduk pribumi menurun. Yang ketiga, dampak di bidang ekonomi. 1. Perkebunan di Jawa terus berkembang dan maju, tetapi di Sumatera mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi. Yang kedua, eksploitasi ekonomi dan monopoli dagang VOC menyebabkan perdagangan Nusantara mengalami kemunduran di dunia internasional. Peran Syah Bandar pun diganti oleh pejabat Belanda. Yang ketiga, Belanda membangun rel kereta api dengan maksud memperlancar perdagangan. Yang keempat, kebijakan tanam paksa sebagai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah, bangsa Belanda sebagai eksportir dan sebagai perantara yaitu orang timur asing terutama Tiongkok, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Yang kelima, pengusaha dari kalangan pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar karena pintu politik terbuka. 3. Dampak di bidang budaya. Imperialisme dan kolonialisme membuat peranan politik para elit yang merosot menjadikan raja atau bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang seni dan budaya. Yang kedua, perlakuan Belanda untuk menghilangkan kedudukan menurut adat penguasa pribumi membuat mereka menjadi pegawai pemerintah, membuat jatuhnya kewibawaan tradisional penguasaan pribumi. Yang ketiga, masuknya agama Katolik dan Protestan di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.